Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada subtema 1 kemarin. Nah, anak-anak sudah siap ya? Pembelajaran kita pada hari ini memiliki tujuan. Pertama, setelah anak-anak nanti selesai mempelajari materi ini, dengan benda konkret, anak-anak dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Kemudian, dengan benda konkret, anak-anak dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan tepat. Yang ketiga, dengan benda konkret, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dengan benar. Dan yang keempat, dengan benda konkret, anak-anak dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi kita pada hari ini. Silahkan simak dan perhatikan dengan baik. Nah, kita akan melakukan kegiatan untuk membuktikan atau untuk menyimpulkan manakah nilai pecahan yang lebih besar atau lebih kecil dari dua pecahan jika memiliki pembilang yang sama dan penyebut yang sama. Kita akan melakukan kegiatan seperti berikut ini ya. Nah, pertama, anak-anak siapkan dua kertas dengan ukuran yang sama seperti ini. Kemudian, satu kertas ini kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Anak-anak melipatnya harus benar-benar rapi ya, benar-benar tepat supaya nanti ukurannya sama semua. Nah, setelah selesai, kemudian anak-anak potong. Hati-hati jika menggunakan cutter. Nah, setelah itu letakkan tadi yang sudah anak-anak potong, kemudian kita beralih ke kertas berikutnya. Sekarang kertas yang kedua ini akan kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Anak-anak lipat seperti ini. Nah, setelah itu anak-anak potong semua tadi ya bagiannya. Nah, seperti yang terlihat di sini. Nah, setelah menjadi potongan-potongan ya, setelah menjadi potongan-potongan yang kecil ya, satu kertas ini dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian satu kertas yang kedua dibagi menjadi 8 bagian. Nah, sekarang perhatikan. Kita ambil satu bagian dari dua kertas itu. Satu bagian pada kertas yang pertama ini kita sebut dengan 1/4 karena semuanya ada 4 bagian. Kemudian pada yang kertas kedua kita ambil satu kertas, itu nilainya sama dengan 1/8 karena satu dari kelompok 8 bagian. Nah, sama-sama satu, pembilangnya 1, tetapi ternyata kita dapat melihat bahwa 1/8 ternyata lebih kecil nilainya daripada 1/4. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang kedua.
Sama seperti tadi, siapkan 2 kertas dengan ukuran yang sama. Kertas pertama akan kita lipat menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian kita potong. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kertas yang kedua juga kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, sama seperti yang pertama tadi ya. Lalu kita potong. Nah, jadi 2 kertas tadi dibagi menjadi 3 bagian. Setelah itu, nah ambillah dari kertas yang pertama, ambillah 1 bagian, dan kertas yang kedua ambillah 2 bagian. Nah, 1 bagian ini kita sebut dengan 1/3, sedangkan 2 bagian ini kita sebut dengan 2/3. Jadi, 2 pecahan itu memiliki penyebut yang sama. Nah, coba bandingkan manakah yang nilainya lebih besar. Apakah 1/3 atau 2/3? Anak-anak sudah bisa melihat sendiri ya, ternyata yang lebih besar nilainya adalah 2/3. Nah, setelah anak-anak melakukan kegiatan tadi, dapatkah anak-anak membandingkan 2 pecahan berikut ini? Pada pecahan yang pertama ini adalah 1/4, kemudian pecahan yang kedua adalah 1/6. Perhatikan di sini 2 pecahan ini memiliki pembilang yang sama. Nah, dari pecahan 1/4 dan 1/6 coba bandingkan. 1/4 berarti lebih besar atau lebih kecil nilainya daripada 1/6. Nah, jika anak-anak sudah dapat menyimpulkan kegiatan tadi, tentu anak-anak dapat menjawabnya ya. Nah, berikutnya ada 2 pecahan. Yang pertama 2/4 dan 2/6. Kedua pecahan ini juga memiliki pembilang yang sama. Coba perhatikan manakah yang nilainya lebih besar. Apakah 2/4 itu nilainya lebih besar dari 2/6 ataukah lebih kecil? Sekarang, marilah kita perhatikan, amati gambar berikut ini. Pada pecahan yang pertama ini digambarkan bagian yang berwarna hijau, ini melambangkan 1/2. Kemudian pada gambar yang kedua ini, di sini ada 2 bagian yang berwarna hijau, maka kita akan menyebutnya 2/2. Dapat anak-anak lihat, ternyata bagian yang berwarna hijau di sini ini lebih sedikit ya, berarti nilainya lebih kecil. Tanda hubung yang tepat atau tanda perbandingan yang tepat adalah kurang dari 1/2 atau setengah kurang dari 2/2. Selanjutnya, pada pecahan yang pertama ini digambarkan 1/4. Kemudian pecahan yang kedua yang berwarna hijau ini adalah 2/4. Nah, ternyata 1/4 lebih sedikit, berarti tanda perbandingan yang tepat adalah kurang dari 1/4 kurang dari 2/4. Berikutnya, pada pecahan yang pertama ini warna hijau di sini menunjukkan pecahan 1/8. Kemudian pada pecahan yang kedua ada 3 bagian yang berwarna hijau, maka bagian yang berwarna hijau ini menunjukkan pecahan 3/8. Nah, 1/8 ternyata lebih sedikit, berarti 1/8 kurang dari 3/8. Nah, berikutnya, apakah anak-anak bisa menjawabnya? Nah, berarti apa jawabannya?
benar. Jawabannya adalah kurang dari. Nah, dari kegiatan ini ya, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, tadi jika ada dua pecahan yang penyebutnya sama, maka makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi jika angka yang di bawah itu sama, maka kita dapat membandingkan dengan kita lihat angka yang di atasnya. Jika angka yang di atas atau pembilangnya itu besar, lebih besar, maka pecahan itu juga lebih besar nilainya. Nah, sedangkan yang jika ada dua pecahan yang memiliki pembilang yang sama, maka makin besar penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Ini kebalikan ya. Jadi kalau pembilangnya sama, makin besar penyebutnya, maka nilai pecahan itu justru makin kecil ya. Karena pembilang yang sama artinya sama-sama satu bagian, tapi dari kelompok bagian yang berbeda ya. Jadi kita lihat dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya makin besar, berarti nilai pecahan itu makin kecil ya, karena dibagi semakin banyak berarti nilainya semakin kecil. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semakin dapat memahami dan dapat membandingkan dua pecahan dengan tepat ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.